Seorang sopir pribadi dan CEO bank cantik terjebak dalam cinta yang tumbuh di antara dua dunia berbeda. Akankah mereka mampu mengatasi ketakutan dan hambatan yang ada? Tonton perjalanan mereka yang penuh kejutan dan keputusan besar. Tulis di komentar solawat dan dari kota mana kalian menonton, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan cerita ini. Semoga selalu diberkahi bagi yang sudah subscribe. Amin. Rangga, seorang pria berusia 30 tahun, hidup dalam kesederhanaan. Setiap hari, ia mengendarai mobil mewah milik Clara, seorang wanita muda yang menjadi CEO bank besar di kota ini. Rangga bukan hanya sopir pribadi, melainkan juga seorang pria yang memiliki kepribadian yang penuh perhatian dan ketulusan. Namun, ia selalu tahu bahwa jarak sosial di antara mereka terlalu jauh untuk dijembatani. Clara adalah seorang wanita yang sempurna dalam segala hal, kaya, cerdas, dan memiliki segala yang diinginkannya. Suatu hari, saat mengantar Clara ke kantor, ada momen yang tak terduga. Clara terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang panjang, dan tanpa diduga, sebuah mobil mendekat dengan kecepatan tinggi, hampir menabrak mobil mereka. Dalam hitungan detik, Rangga dengan sigap menghindar, membuat Clara terkejut. Clara merasakan adrenalin yang begitu kuat, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Rangga dalam cahaya yang berbeda. Sambil berusaha menenangkan dirinya, Clara berkata, "Kau benar-benar tahu apa yang kau lakukan, Rangga." Rangga hanya tersenyum malu-malu. Momen itu, meskipun singkat, membuka celah kecil di hati Clara. Ia mulai melihat lebih dalam kepada Rangga, pria yang selama ini hanya ia anggap sebagai sopir. Namun, perasaan itu masih jauh dari cinta, hanya sebuah penghargaan terhadap keberanian Rangga yang tak terduga. Clara mengabaikan perasaan itu, berusaha kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, hari demi hari, Rangga mulai berusaha lebih keras. Ia tidak hanya menjadi sopir yang mengantarkan Clara kemana-mana, tetapi juga sosok yang selalu siap membantu, tanpa pernah meminta imbalan. Clara mulai merasa nyaman dengan keberadaannya. Ia sering berbicara tentang masalah-masalah di kantor, dan Rangga selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Clara mulai merasa bahwa Rangga adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa dihargai tanpa embel-embel kekayaan atau status sosial. Ketika mereka berada di luar kota untuk urusan pekerjaan, sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi. Clara tiba-tiba merasa tidak enak badan setelah makan siang, tubuhnya menggigil dan wajahnya memucat. Rangga yang melihatnya segera membawa Clara ke rumah sakit terdekat. Clara merasa cemas, tetapi Rangga tetap tenang, menenangkan Clara dengan kata-kata sederhana, "Semua akan baik-baik saja, Bu Clara." Perhatian Rangga yang tulus membuat Clara merasa aman, jauh lebih aman dibandingkan perasaan yang ia rasakan dengan orang-orang lain dalam hidupnya. Di rumah sakit, Clara semakin merasa terhubung dengan Rangga. Sesuatu yang selama ini ia hindari, mulai terjalin di antara mereka. Ia sadar, tanpa Rangga, ia mungkin tak akan merasakan kenyamanan yang luar biasa ini. Meskipun ia belum siap mengakui perasaannya, ada benih-benih perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Rangga, di sisi lain, tetap tidak pernah berharap lebih. Ia tahu perasaan Clara hanya sebuah rasa terima kasih atas kebaikannya, dan ia menerima itu dengan penuh rasa hormat. Namun, benih-benih cinta itu perlahan mulai tumbuh. Clara tak bisa mengabaikan perasaan itu lagi. Sementara Rangga, meskipun penuh dengan kerendahan hati, mulai menyadari bahwa Clara lebih dari sekadar bosnya. Keberanian Rangga, ketulusan hatinya, dan perhatian yang selalu ia berikan, mulai meluluhkan hati Clara yang keras. Tapi, mereka belum siap untuk mengungkapkan perasaan masing-masing. Hari-hari berlalu dengan suasana yang sedikit berbeda. Clara semakin sering mengandalkan Rangga, bukan hanya sebagai sopir, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa ia percayai. Di kantor, Clara terlihat lebih ceria dari biasanya. Rangga sering mengantarnya pada rapat-rapat penting, dan selalu memastikan dia sampai dengan selamat. Bahkan saat jam kerja selesai, Rangga seringkali menawarkan diri untuk menjemputnya ketika Clara merasa lelah, dan tak ingin berkendara sendiri. Tindakan kecil seperti ini semakin membuka pintu hatinya yang selama ini terkunci rapat. Suatu sore, ketika Clara sedang dalam perjalanan pulang setelah jam kerja yang panjang, hujan turun deras sekali. Jalanan yang biasanya ramai mendadak sepi. Clara, yang tengah menatap keluar jendela, merasa sedikit cemas.
Rangga yang biasanya tenang, kali ini terlihat lebih serius. "Tenang saja, Bu Clara. Kita pasti sampai dengan selamat," ujarnya dengan suara yang menenangkan. Clara mengangguk, namun di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang lebih mendalam dari sekadar rasa nyaman yang ia rasakan. Malam itu, ketika mereka tiba di rumah Clara, suasana terasa lebih sepi daripada biasanya. Clara tidak langsung keluar dari mobil, melainkan menatap Rangga dengan penuh perhatian. "Rangga, kau selalu tahu cara membuatku merasa tenang. Terima kasih." Rangga hanya tersenyum dan mengangguk ringan. Meski di dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang cukup besar. Ia tahu Clara mulai melihatnya lebih dari sekadar sopir. Namun ia tidak ingin berharap terlalu banyak. Namun, beberapa hari kemudian, segalanya berubah. Clara terjebak dalam rapat yang sangat penting, yang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Rangga yang menunggunya di luar merasa tidak nyaman. Ia tahu Clara membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia juga merasa bahwa hubungan mereka semakin dekat, dan itu membuatnya ragu. Sejak saat itu, ia mulai berpikir lebih keras tentang perasaan yang ia rasakan terhadap Clara, perasaan yang seharusnya tidak boleh ada, mengingat status sosial mereka yang berbeda. Ketika Clara keluar dari ruang rapat, wajahnya tampak sangat lelah. "Rangga, aku tidak bisa lagi melanjutkan hari ini. Bisa kamu antar aku ke suatu tempat?" Rangga mengangguk, meskipun hatinya mulai terisi keraguan. Mereka pun melaju menuju sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang selalu Clara kunjungi untuk menenangkan diri. Saat di sana, mereka duduk di sebuah sudut, jauh dari keramaian. "Rangga, aku merasa seperti terjebak dalam kehidupanku yang sempurna ini. Semua orang menginginkan sesuatu dariku. Aku merasa seperti tak bisa hidup untuk diriku sendiri." Clara mulai membuka hatinya, meskipun ia tidak tahu mengapa ia merasa perlu berbicara dengan Rangga tentang hal ini. Rangga mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ada sedikit pun rasa ingin menginterupsi. "Aku tahu perasaanmu," kata Rangga dengan suara yang lembut. "Terkadang, hidup ini memang penuh dengan harapan orang lain. Tapi, yang terpenting adalah kamu tahu apa yang kamu inginkan. Dan aku yakin, kamu bisa mencapainya." Clara menatap Rangga dengan penuh rasa terima kasih. Saat itu, ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Ia merasa terhubung dengan Rangga lebih dari sebelumnya. Namun, meskipun perasaan itu ada, Clara belum siap untuk menerima kenyataan bahwa ia mulai jatuh hati pada sopir pribadinya. Kembali ke mobil, suasana canggung terurai ketika Rangga membuka pintu mobil untuk Clara. Mereka berdua masih diam dalam perjalanan, namun ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Clara tidak tahu harus berkata apa, dan Rangga, meskipun hati penuh dengan perasaan, memilih untuk tetap diam. Mereka tahu, perasaan itu tidak akan bisa diselesaikan dengan kata-kata saja. Ada lebih banyak yang perlu dipertaruhkan, dan keduanya hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi di hati mereka. Pagi itu, cuaca cerah seperti biasanya. Clara merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan dengan Rangga di kafe kemarin. Namun, dalam hatinya, ia tidak bisa menepis perasaan yang semakin mendalam terhadap sopir pribadinya. Meskipun ia mencoba menahan perasaan itu, ada sesuatu yang selalu mengusik pikirannya. Hari-harinya terasa sepi tanpa kehadiran Rangga di sampingnya. Setiap kali mereka bertemu, Clara merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kedekatan yang sulit ia jelaskan. Di kantor, Clara terlihat lebih fokus dari biasanya. Namun, di dalam pikirannya, ada pertanyaan yang terus berputar. Apakah mungkin ia merasa nyaman karena Rangga benar-benar berbeda dari semua orang di sekitarnya? Ia menganggap Rangga sebagai teman yang baik, seseorang yang tidak pernah menghakimi atau meminta imbalan. Ketulusan Rangga membuat Clara merasa aman, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu, setelah pertemuan yang sangat penting dengan klien, Clara merasa lelah. Ia duduk di ruang kantornya, menatap layar komputer dengan tatapan kosong. Rangga datang ke ruangan itu, membawa secangkir teh hangat yang biasa Clara minum. "Teh untuk Anda, Bu Clara," kata Rangga dengan suara lembut. Clara menatap teh itu sejenak, lalu mengangkat wajahnya dan melihat Rangga dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Rangga," ujarnya pelan. "Kau tahu, kadang aku merasa dunia ini terlalu berat.
Banyak yang aku simpan sendiri, dan sulit sekali untuk berbagi dengan orang lain. Rangga duduk di kursi di dekatnya, tak pernah mendesak Clara untuk bercerita lebih banyak. Ia hanya mendengarkan, siap menjadi pendengar yang setia. Aku mengerti, Bu Clara. Terkadang, berbagi memang bukan hal yang mudah. Tapi, yang terpenting adalah kamu tidak sendirian. Kamu selalu punya orang yang peduli, kata Rangga dengan rendah hati. Clara merasakan kehangatan dari kata-kata Rangga. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Meskipun ia ingin berbicara lebih banyak tentang apa yang ia rasakan, Clara merasa takut. Takut jika ia mengungkapkan perasaan itu, semuanya akan berubah. Takut jika hubungan mereka sebagai bos dan sopir akan hancur begitu saja. Namun, Rangga tidak memberi ruang untuk keraguan itu. Saya akan selalu ada jika Anda membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, Bu Clara, ucap Rangga dengan ketulusan. Kata-kata itu terdengar begitu sederhana, tetapi bagi Clara, itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Ia merasa bahwa Rangga adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihatnya, tanpa mempedulikan statusnya atau kedudukannya sebagai CEO. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin akrab. Clara mulai mengandalkan Rangga lebih dari sebelumnya. Setiap kali Clara merasa cemas atau tertekan, ia tahu bahwa Rangga akan ada untuk menghiburnya. Suatu hari, ketika Clara merasa terlalu banyak beban pekerjaan yang menumpuk, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah taman kota yang tenang. Rangga mengantarnya, dan mereka berdua berjalan bersama di antara pepohonan yang rindang. Di tengah perjalanan, Clara berhenti sejenak dan menatap langit biru yang cerah. Rangga, aku merasa seperti terperangkap dalam hidupku sendiri. Semua orang memandangku hanya sebagai CEO, bukan sebagai orang biasa. Aku ingin menjadi diriku sendiri, tapi aku takut kehilangan segalanya. Clara mengungkapkan perasaannya, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Rangga menatap Clara dengan mata yang penuh pengertian. Bu Clara, kamu lebih dari sekadar CEO. Kamu seorang wanita yang kuat, yang mampu mengatasi segala tantangan dalam hidup. Tapi, jangan lupakan bahwa kamu juga berhak bahagia dengan cara yang kamu inginkan, kata Rangga, suaranya penuh empati. Clara terdiam sejenak, merenung. Mungkin Rangga benar. Mungkin ia bisa memiliki kebahagiaan yang selama ini ia cari, bahkan jika itu berarti membuka hatinya untuk seseorang yang selama ini ia anggap sebagai sopir pribadinya. Hari itu, Clara merasakan kehangatan dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang indah sedang berkembang di antara mereka. Namun, ia tahu bahwa jalan menuju kebahagiaan tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, dan Clara harus siap untuk menghadapinya. Pagi itu, Clara terbangun dengan perasaan campur aduk. Suara hujan yang jatuh pelan di jendela, seolah mencerminkan perasaan di dalam hatinya. Ia tahu perasaan terhadap Rangga semakin kuat, namun ada keraguan besar yang terus menghantui. Status sosial mereka yang berbeda, serta tanggung jawab yang harus ia jalani sebagai seorang CEO, membuat Clara merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Namun, Rangga semakin hadir dalam setiap langkah hidupnya, dan Clara tahu ia tidak bisa terus menutup mata terhadap kenyataan itu. Pagi itu, Clara memutuskan untuk memulai hari dengan sedikit berbeda. Setelah beberapa rapat yang melelahkan, ia meminta Rangga untuk mengantarnya ke sebuah restoran kecil yang tenang, jauh dari keramaian. Tempat yang biasa mereka kunjungi saat Clara ingin menyepi sejenak. Rangga mengantarnya dengan senyuman yang tetap ramah, meskipun ia tahu ada sesuatu yang berbeda hari itu. Clara terlihat lebih tenang, namun matanya menyimpan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Mereka duduk di meja dekat jendela, dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun. Suasana yang sejuk dan alami memberikan kedamaian bagi Clara. Ia merasa nyaman, meskipun jantungnya berdetak cepat. Rangga, apakah kamu pernah merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan? Clara bertanya, matanya masih tertunduk, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Rangga menatap Clara dengan penuh perhatian, tidak terburu-buru memberikan jawaban. Kadang-kadang, Bu Clara, hidup ini memang penuh dengan hal-hal yang sulit kita kendalikan. Tapi, yang terpenting adalah kita tetap bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi langkah kita. Kata-kata Rangga membuat Clara terdiam sejenak.
Ada kebijaksanaan dalam setiap ucapannya yang tidak bisa ia pungkiri. Namun, hati Clara masih dipenuhi kebimbangan. Ia ingin lebih dekat dengan Rangga, tapi perasaan itu masih terbungkus oleh batasan yang ia buat sendiri. Aku merasa takut, Rangga. Takut akan perubahan. Takut akan perasaan yang mulai tumbuh ini. Rangga mendekat sedikit, namun tetap menjaga jarak. Ia tahu, ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan perasaan mereka secara terbuka. Namun, ia ingin Clara tahu bahwa ia tidak sendirian. Tidak ada yang salah dengan perasaanmu, Bu Clara. Kadang, kita perlu waktu untuk menerima perubahan itu. Tapi, percayalah, kamu tidak perlu takut untuk merasakan kebahagiaan. Clara menatap Rangga dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ada kehangatan dalam matanya, namun juga keraguan yang masih menguasai. Aku ingin percaya padamu, Rangga. Aku ingin percaya bahwa kita bisa lebih dari sekadar hubungan bos dan sopir. Tapi aku takut semuanya akan hancur begitu saja. Rangga menghela napas pelan. Kita tidak akan tahu jika kita tidak mencoba, Bu Clara. Tapi ingatlah, tidak ada yang perlu kamu takutkan. Kita akan jalani ini bersama. Perasaan yang selama ini tersembunyi, kini semakin kuat di antara mereka. Clara tahu bahwa perasaannya terhadap Rangga bukan sekadar rasa terima kasih atau kedekatan biasa. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia rasakan adalah sesuatu yang lebih. Namun, ia juga tahu bahwa perubahan besar membutuhkan waktu dan keberanian. Setelah makan siang yang tenang, Clara dan Rangga kembali ke mobil. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Clara lebih banyak diam, tetapi ada ketenangan dalam dirinya. Mungkin ini adalah langkah pertama yang harus ia ambil untuk membuka hatinya lebih lebar lagi. Rangga, meskipun hati penuh dengan harapan, tetap tenang. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap untuk menunggu. Sesampainya di rumah, Clara menatap Rangga untuk terakhir kalinya hari itu. Terima kasih, Rangga. Aku merasa lebih baik sekarang. Rangga mengangguk dan tersenyum, meskipun hatinya berharap lebih. Senang bisa membantu, Bu Clara. Namun, di dalam hati Rangga, ada harapan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa waktunya akan datang, saat Clara akhirnya menyadari perasaan yang sama. Tetapi untuk sekarang, ia memilih untuk menjaga ketulusan hatinya, menunggu dengan sabar, dan tidak terburu-buru. Hari-hari berjalan, dan Clara merasakan kebingungannya semakin mendalam. Setiap kali Rangga berada di dekatnya, hatinya terasa lebih tenang. Namun, ada bagian dari dirinya yang selalu berusaha menahan perasaan itu. Ia tahu, hubungan mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja tumbuh, tanpa ada pertimbangan lebih jauh. Status sosial yang begitu berbeda, serta tanggung jawabnya sebagai CEO, membuat Clara merasa terjebak antara perasaan dan kewajiban. Sore itu, Clara kembali ke rumah setelah rapat yang panjang. Rangga menunggu di luar dengan mobil yang siap mengantarnya pulang. Ketika Clara masuk ke dalam mobil, Rangga menyadari ekspresi Clara yang lebih muram dari biasanya. "Ada apa, Bu Clara?" tanya Rangga dengan lembut. Clara menghela napas panjang, menatap keluar jendela mobil. "Aku merasa seperti ada dua dunia yang berusaha menarikku ke arah yang berbeda. Satu dunia penuh dengan harapan orang lain, dan satu lagi adalah perasaan yang aku rasakan setiap kali aku dekat denganmu." Clara menunduk, mencoba menyembunyikan emosi yang mulai sulit ia tahan. Rangga menatap Clara dengan penuh perhatian. "Aku mengerti, Bu Clara. Hidup ini memang penuh dengan pilihan-pilihan yang sulit. Tapi, apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu." Rangga menjawab dengan tulus, meskipun hatinya merasa cemas. Ia tahu Clara masih bergulat dengan perasaannya. Saat itu, Clara terdiam, mencoba mencerna kata-kata Rangga. Perasaan yang selama ini ia pendam mulai mencuat ke permukaan, namun Clara belum siap untuk menghadapinya. "Aku tahu kamu baik, Rangga, terlalu baik. Tapi aku takut semuanya akan berubah kalau aku mengakui perasaan ini." Clara menatap Rangga dengan mata yang penuh kebingungan. Rangga tersenyum lembut. "Perubahan itu memang tidak mudah, Bu Clara. Tapi terkadang, kita perlu berani mengambil langkah meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan biarkan keraguan menghalangimu." Clara menunduk,
tidak bisa menahan perasaan yang mulai mencengkeram hatinya. Ia ingin lebih dekat dengan Rangga, tetapi ketakutannya akan konsekuensi dari hubungan mereka yang tidak biasa masih menghantuinya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah Clara. Clara tidak langsung keluar dari mobil, tetapi justru diam sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Rangga," Clara memulai, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Aku merasa seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi. Semua orang ingin sesuatu dariku, tetapi aku merasa sendiri. Mungkin, aku juga mulai merasakan sesuatu terhadapmu. Tapi aku takut itu akan mengubah semuanya." Rangga menatap Clara, wajahnya penuh dengan rasa empati. "Bu Clara, aku tidak ingin mengubah apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Rangga berbicara dengan ketulusan yang membuat Clara terdiam, seolah-olah kata-kata itu mampu menenangkan kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Clara merasa hatinya terbuka sedikit demi sedikit. Ada kenyamanan dalam kata-kata Rangga, namun keraguan itu masih ada. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," katanya, suara sedikit bergetar. "Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut hubungan kita menjadi terlalu rumit." Rangga tidak terburu-buru menjawab. "Terkadang, kita harus siap menghadapi ketidakpastian. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, Bu Clara. Tapi yang penting adalah, kita jujur pada diri kita sendiri dan pada apa yang kita rasakan." Clara menatap Rangga lama, merasakan kehangatan yang luar biasa dalam kata-kata itu. Ada sesuatu yang mulai menguatkan hatinya, namun ia masih merasa bingung dengan perasaan yang semakin tumbuh. Meskipun ia ingin lebih dekat dengan Rangga, ada batasan yang ia buat untuk dirinya sendiri, sebuah batasan yang sulit untuk ia lewati. Setelah beberapa detik hening, Clara akhirnya berkata, "Mungkin aku perlu waktu, Rangga. Aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya." Rangga mengangguk dengan penuh pengertian, tidak ingin memaksakan perasaan Clara. "Aku mengerti, Bu Clara. Waktu adalah hal yang paling penting." Clara keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu rumah. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah Rangga yang masih duduk di dalam mobil. "Terima kasih, Rangga, untuk semuanya," katanya, kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Rangga tetap duduk di dalam mobil, menatap pintu rumah Clara yang tertutup. Meski hatinya penuh dengan harapan, ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Ia harus sabar dan menunggu waktu yang tepat untuk Clara benar-benar siap. Sambil menatap langit malam, Rangga berdoa dalam hati, berharap bahwa suatu hari Clara akan menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang indah dan layak untuk diperjuangkan. Hari-hari berlalu dengan langkah yang semakin berat bagi Clara. Meskipun ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, ada perasaan yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia melihat Rangga, hatinya berdebar kencang. Perasaan yang dulu ia anggap biasa kini berubah menjadi sebuah kebingungan yang tak terpecahkan. Ia merasa terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ia tahu Rangga adalah sosok yang bisa memberinya kenyamanan dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun, di sisi lain, ada batasan yang sulit untuk diabaikan, batasan yang ditentukan oleh status sosial mereka yang sangat berbeda. Clara tahu bahwa ia tidak bisa terus berlarut-larut dalam kebingungannya. Ia harus membuat keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya dan hubungan dengan Rangga selamanya. Clara memutuskan untuk menghadapinya, untuk mencari jawaban yang selama ini ia hindari. Suatu pagi, setelah seminggu penuh dengan ketegangan di kantor, Clara mengundang Rangga untuk berbicara di tempat yang lebih tenang, jauh dari tekanan pekerjaan. Mereka bertemu di taman kota yang mereka kunjungi beberapa waktu lalu, tempat yang selalu memberikan ketenangan bagi Clara. Rangga tiba tepat waktu, seperti biasa, dan melihat Clara yang duduk di bangku taman dengan ekspresi serius. "Rangga, aku rasa sudah saatnya aku mengatakan sesuatu yang selama ini mengganggu pikiranku," kata Clara, suaranya lebih berat dari biasanya. Rangga hanya mengangguk, menunjukkan kesediaannya untuk mendengarkan. Meskipun hatinya penuh dengan kecemasan, ia tahu ini adalah momen yang penting. Clara menatap Rangga dengan mata yang penuh kebingungan. "Aku merasa seperti terjebak dalam dua dunia yang sangat berbeda. Satu dunia yang mengharuskan aku untuk selalu menjaga status dan reputasi,
Dan satu lagi adalah perasaan yang mulai tumbuh antara kita. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Rangga. Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut bahwa hubungan ini tidak akan bisa bertahan. Rangga menghela napas pelan, lalu duduk di samping Clara. Aku tidak bisa memaksakan perasaanmu, Bu Clara. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Jika kamu merasa ragu, aku akan menunggu, karena aku tahu, kebahagiaan yang sejati itu datang dengan waktu dan ketulusan. Clara menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan. Perasaan yang begitu dalam dan kompleks membuatnya sulit untuk mengungkapkan semuanya. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Rangga yang membuatnya merasa aman. Aku tidak tahu harus bagaimana, Rangga. Aku takut aku akan kehilangan kontrol jika aku membiarkan perasaanku berkembang lebih jauh. Aku takut jika aku membuka hatiku, semuanya akan berubah. Rangga mengulurkan tangannya dengan lembut, meletakkannya di tangan Clara. Perubahan itu memang sulit, Bu Clara. Tapi terkadang, kita harus melewati ketakutan itu untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan tetap berada di sini, menunggu sampai kamu siap. Clara menatap tangan Rangga yang ada di atas tangannya, merasa ada kenyamanan dalam sentuhan itu. Untuk pertama kalinya, Clara merasa bahwa ia tidak perlu menghadapinya sendirian. Mungkin, Rangga adalah sosok yang selama ini ia butuhkan untuk menyelesaikan kebingungannya. Namun, keputusan ini tidak akan mudah, dan Clara tahu itu. Aku ingin percaya padamu, Rangga. Aku ingin lebih dekat denganmu, tapi aku juga tidak ingin semuanya menjadi rumit, ujar Clara dengan suara pelan. Aku akan memberikan waktu untuk diriku sendiri, untuk memikirkan semuanya, dan mencari jawabannya. Rangga mengangguk dengan penuh pengertian. Tidak ada yang terburu-buru, Bu Clara. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku akan menunggu sampai kamu siap untuk membuka hati. Clara merasa lega mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tahu bahwa keputusan ini masih jauh dari akhir, ada perasaan yang lebih ringan di hatinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan, tetapi setidaknya, ia tidak merasa tertekan. Ada harapan bahwa suatu hari, ia akan siap untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini ia simpan. Mereka berdua duduk bersama di bangku taman itu, menikmati keheningan. Angin sepel-sepau dan suara burung yang berkicau seakan memberi kedamaian pada keduanya. Clara merasa sedikit lebih tenang, meskipun perjalanan mereka masih jauh. Keputusan besar masih harus diambil. Tetapi hari itu, ia merasa bahwa langkah kecil menuju kebahagiaan sudah mulai terungkap. Hari-hari yang berjalan setelah percakapan mereka di taman terasa lebih tenang, namun tidak juga mudah. Clara merasa perasaan yang selama ini ia pendam semakin sulit untuk diabaikan. Meskipun ia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, hatinya terus dibayangi oleh Rangga. Setiap kali ia melihatnya, setiap kali mereka berbicara, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan bos dan sopir. Perasaan itu, yang semula hanya sekadar benih, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih nyata. Namun, ada satu hal yang terus menghantui Clara, rasa takutnya akan perubahan. Ketakutan bahwa jika ia membuka hatinya, dunia yang telah ia bangun akan runtuh begitu saja. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang bisa merusak segalanya. Meskipun Rangga selalu ada untuknya, Clara merasa seperti berjalan di atas tali yang tipis, antara kebahagiaan yang ia inginkan dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Suatu sore, Clara memutuskan untuk mengundang Rangga untuk berbicara lagi. Mereka bertemu di rumah Clara, di ruang tamu yang dihiasi dengan lampu-lampu lembut. Rangga masuk dengan wajah yang tampak sedikit cemas, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. Clara melihat Rangga dan merasakan ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Rangga, aku sudah memikirkan semuanya," Clara memulai, suara yang berat dan penuh beban. "Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus menghindari perasaan ini. Ada sesuatu yang lebih di antara kita, dan aku tidak bisa terus menutup mataku. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang bisa terjadi jika hubungan kita berubah." Rangga menatap Clara dengan perhatian yang dalam, tidak terburu-buru mengungkapkan apapun. Ia tahu Clara sedang bergulat dengan perasaan yang rumit. "Aku mengerti, Bu Clara. Ini memang bukan sesuatu yang mudah. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi."
Clara menarik napas panjang, merasakan betapa sulitnya untuk mengungkapkan semuanya. Aku takut, Rangga. Aku takut kalau hubungan ini akan menghancurkan segalanya. Aku takut jika kita lebih dekat, aku akan kehilangan kendali atas hidupku. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Rangga tidak berkata apa-apa sejenak, lalu akhirnya menjawab dengan suara lembut, perubahan itu memang menakutkan, Bu Clara. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menghalangi kebahagiaan yang bisa kita raih. Kita tidak bisa hidup hanya dengan takut akan apa yang bisa terjadi. Kita harus berani menerima apa yang kita rasakan. Clara menatap Rangga dengan mata yang penuh kebingungan. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan ini, Rangga. Aku merasa seperti aku sedang berada di persimpangan jalan, dan aku tidak tahu kemana harus pergi. Rangga mengulurkan tangannya, dengan lembut meletakkannya di tangan Clara. Tidak ada yang harus terburu-buru, Bu Clara. Aku akan menunggu, jika kamu butuh waktu untuk menemukan jawabannya. Aku akan ada di sini, siap mendengarkan, siap untuk mendukung. Perasaan Clara terguncang mendengar kata-kata Rangga. Ada ketulusan yang begitu dalam-dalam dirinya, sesuatu yang sangat langka dan tak terduga. Clara mulai merasakan betapa besar cinta dan perhatian yang Rangga berikan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ketulusan yang sederhana, namun begitu kuat. Setelah beberapa saat hening, Clara akhirnya berkata, "Aku ingin mencoba, Rangga. Aku ingin membuka hatiku, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Aku ingin lebih dekat denganmu, tapi aku juga ingin memastikan bahwa aku tidak kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya." Rangga tersenyum, meskipun hatinya berdebar keras. "Aku janji, Bu Clara. Aku tidak akan membuatmu merasa tertekan. Kita akan melakukannya dengan langkah kecil, tanpa terburu-buru." Clara merasakan kelegaan yang luar biasa, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada Rangga yang siap mendampinginya, siap menunggu sampai ia siap untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, setelah percakapan panjang dan mendalam, Clara dan Rangga berpisah dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun jalan mereka masih panjang, dan ada banyak ketidakpastian di depan, Clara merasa bahwa keputusan ini adalah langkah pertama yang benar. Ia tahu bahwa cinta, meskipun datang dengan banyak tantangan, adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Setelah percakapan malam itu, Clara merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meskipun masih ada banyak keraguan, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rangga, dengan segala ketulusannya, telah berhasil meruntuhkan tembok yang selama ini ia bangun di sekeliling hati dan pikirannya. Clara mulai merasakan bahwa perasaan yang ia pendam selama ini bukanlah sesuatu yang perlu ia hindari, melainkan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Namun, perjalanan menuju kebahagiaan itu tidaklah mudah. Meskipun Clara berusaha terbuka, ia masih terikat pada tanggung jawabnya sebagai seorang CEO. Setiap kali ia merasa mulai lebih dekat dengan Rangga, ketakutan akan perubahan itu kembali muncul. Ia tahu, hubungan mereka akan banyak mengundang perhatian. Apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari hubungan yang tidak biasa ini? Pertanyaan itu selalu menghantuinya. Hari itu, Clara memutuskan untuk berbicara dengan Rangga lagi. Mereka bertemu di taman yang sama, tempat yang penuh kenangan. Suasana di sekitar mereka terasa lebih tenang, meskipun ada ketegangan yang masih mengendap di dalam hati Clara. Rangga datang dengan senyum khasnya, tetap tenang meskipun ia tahu Clara tengah bergulat dengan perasaan yang semakin kuat. "Rangga, aku sudah memikirkan semuanya," kata Clara dengan suara yang lebih mantap. "Aku tahu aku tidak bisa terus melarikan diri dari perasaan ini. Aku ingin mencoba, ingin membuka hatiku, tetapi aku juga harus tahu kalau kita tidak bisa menghindari konsekuensi yang akan datang." Rangga duduk di samping Clara, tidak tergesa-gesa untuk memberi jawaban. Ia tahu betapa besar pertimbangan yang Clara hadapi. "Aku mengerti, Bu Clara. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu." Clara menatap Rangga dengan mata yang penuh kebingungan dan keraguan. "Aku takut jika semuanya akan berubah, Rangga. Aku takut kehilangan kontrol atas hidupku. Aku takut hubungan ini akan merusak semuanya, termasuk hubungan kita yang sudah cukup baik selama ini."
Rangga mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di tangan Clara. Perubahan memang menakutkan, Bu Clara. Tapi terkadang kita harus berani mengambil langkah meskipun kita tidak tahu kemana arah langkah itu. Yang terpenting adalah kita tidak hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Kita jalani setiap langkah dengan hati yang terbuka. Kata-kata itu memberi Clara kekuatan yang luar biasa. Meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan dan ketakutan, Clara tahu bahwa Rangga tidak pernah menginginkan lebih dari sekadar kebahagiaan untuk mereka berdua. Ia hanya ingin menemani Clara, memberikan dukungan, tanpa tekanan apapun. Clara menarik napas dalam-dalam. Aku ingin mencoba, Rangga. Aku ingin kita melangkah bersama. Tetapi aku perlu waktu untuk memastikan bahwa ini bukan hanya perasaan sementara. Aku ingin melihat apakah hubungan ini bisa bertahan lebih lama, meskipun segala batasan dan tantangan yang ada. Rangga tersenyum dengan penuh pengertian. Tidak ada yang terburu-buru, Bu Clara. Kita akan berjalan pelan-pelan. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Yang penting adalah kita jujur dengan perasaan kita, dan kita saling mendukung. Clara merasa lega mendengar kata-kata itu. Ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh dalam dirinya, meskipun ia tahu jalan ini masih panjang dan penuh ketidakpastian. Ia merasa bahwa bersama Rangga, ia bisa menghadapi semua tantangan itu. Mereka berdua duduk diam di taman, menikmati keheningan yang penuh makna. Clara merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi lebih sederhana, lebih jelas, ketika ia bersama Rangga. Semua kebingungannya, semua ketakutannya, perlahan-lahan mulai menghilang, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini akan jauh dari mudah. Minggu-minggu berikutnya terasa berbeda bagi Clara. Perasaannya terhadap Rangga semakin tumbuh, namun ia masih belum bisa sepenuhnya melepaskan rasa takut yang mengikatnya. Setiap kali mereka berbicara atau menghabiskan waktu bersama, Clara merasa seolah-olah berada di persimpangan antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan ekspektasi orang lain dan dunia yang ia bangun bersama Rangga, yang penuh dengan ketulusan dan harapan. Di kantor, Clara merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Semua orang berharap ia mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola ban yang dipimpinnya, dan ia tidak bisa mengabaikan tanggung jawab itu. Namun, meskipun ia berusaha tetap fokus, pikirannya selalu teralih pada Rangga. Ada perasaan yang semakin kuat untuk lebih dekat dengannya, tetapi juga ada rasa takut akan apa yang bisa terjadi jika mereka mengungkapkan hubungan mereka. Suatu hari, setelah rapat penting, Clara merasa kelelahan. Ia mengirim pesan kepada Rangga, meminta untuk dijemput lebih awal dari biasanya. Ketika Rangga datang menjemputnya, Clara melihat sosoknya yang begitu tenang, seperti biasa. Clara merasa hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Rangga, aku ingin pergi ke tempat yang tenang. Tempat yang jauh dari semua ini, ujar Clara dengan suara yang agak terputus-putus. Rangga yang sudah mengenal Clara dengan baik mengangguk, dan mulai mengemudi menuju sebuah pantai kecil yang sering mereka kunjungi ketika Clara ingin melarikan diri dari tekanan dunia luar. Sesampainya di pantai, mereka duduk di tepi pasir, mendengarkan suara deburan ombak yang menenangkan. Clara memandang laut yang luas, merasa ada ketenangan di sana, namun hatinya tetap gelisah. Rangga duduk di sebelahnya, tidak berbicara, memberi Clara waktu untuk memproses pikirannya. Rangga, Clara akhirnya berkata setelah beberapa saat hening. Aku merasa semakin sulit untuk mengabaikan perasaan ini. Aku tahu kita sudah berbicara tentang ini sebelumnya, tapi semakin aku dekat denganmu, semakin aku merasa takut kehilangan kendali. Rangga menatap Clara dengan penuh perhatian. Bu Clara, kadang kita memang harus melepaskan kendali untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada yang bisa dipaksakan, tetapi perasaan kita tidak bisa dihindari. Clara menunduk, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Ia tahu hubungan mereka tidak akan mudah. Aku ingin percaya, Rangga. Aku ingin kita berjalan bersama. Tapi aku juga takut jika hubungan ini akan merusak segala hal yang sudah aku bangun selama ini. Rangga menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan kita jika kita melakukannya dengan hati yang tulus. Bu Clara, apa yang kita miliki adalah sesuatu yang berharga. Kita harus bisa menerima perubahan itu, meskipun itu menakutkan. Clara terdiam, merenung. Ia tahu Rangga benar. Tidak ada jalan yang mudah dalam hidup ini,
Tetapi jika ia terus berlari dari perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, ia hanya akan semakin jauh dari kebahagiaan yang sejati. Setelah beberapa lama, Clara mengangkat kepalanya dan menatap Rangga dengan mata yang lebih terbuka. Aku tidak ingin terus hidup dengan ketakutan, Rangga. Aku ingin mencoba, meskipun aku tahu perjalanan ini penuh dengan tantangan. Aku ingin bersama kamu, tapi aku juga ingin menjaga diriku tetap utuh dalam prosesnya. Rangga tersenyum dengan penuh kebanggaan. Kamu sudah cukup kuat, Bu Clara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita akan melangkah bersama, pelan-pelan, dengan hati yang saling mendukung. Mereka berdua duduk bersama di tepi pantai, merasakan keheningan yang mendalam. Clara merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ia tahu, perjalanannya bersama Rangga masih panjang, namun untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah beberapa waktu, Clara dan Rangga semakin dekat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama di luar pekerjaan, menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi, dan berbicara tentang hal-hal yang sebelumnya sulit mereka ungkapkan. Clara mulai merasakan kenyamanan yang luar biasa setiap kali berada di dekat Rangga. Ia tahu bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan biasa, dan setiap hari, ia semakin yakin bahwa ia telah mengambil langkah yang benar untuk membuka hatinya. Namun, meskipun Clara merasa semakin yakin dengan perasaannya, masih ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Apakah dunia luar akan menerima hubungan mereka? Apakah orang-orang di sekitar mereka akan memahami bahwa mereka tidak hanya saling menghormati sebagai bos dan sopir, tetapi juga sebagai dua individu yang saling mencintai? Suatu malam, setelah makan malam bersama di restoran yang mereka sukai, Clara dan Rangga berjalan menuju mobil. Hujan turun dengan deras, namun keduanya tidak merasa terganggu. Clara melangkah dengan ringan, tetapi hatinya masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Rangga, Clara memulai, suaranya penuh dengan perasaan yang sudah lama terpendam. Aku tahu ini tidak mudah. Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan aku tahu pasti ada banyak orang yang akan mempertanyakan hubungan kita. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita siap menghadapi semua itu. Rangga berhenti sejenak, menatap Clara dengan penuh perhatian. Bu Clara, aku tidak akan pernah meminta kamu untuk menyerahkan dirimu atau apapun yang telah kamu bangun. Tapi, yang terpenting adalah apakah kita siap menjalani hidup ini bersama, tanpa rasa takut atau keraguan. Clara menunduk, merasakan beratnya kata-kata itu. Meskipun hatinya sudah sepenuhnya milik Rangga, ada bagian dari dirinya yang masih merasa ragu. Aku ingin bersama kamu, Rangga. Aku ingin menghadapinya bersama. Tapi aku juga tidak ingin menghancurkan segala hal yang telah aku bangun. Aku takut jika kita terbuka, segalanya akan berubah. Rangga tersenyum lembut dan meraih tangan Clara. Jika kita berani